Selamat pagi anak-anak semua, berjumpa lagi pada kesempatan ini dalam pembelajaran kreatif dan menyenangkan. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita simak dulu petunjuk-petunjuk yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran ini. Nah, mari kita belajar bersama berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu sifat dan perubahan wujud benda, kelas 5, tema 7. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama mengetahui sifat-sifat benda dan perubahannya, kemudian yang kedua memanfaatkan perubahan wujud benda untuk kehidupan sehari-hari. Apa saja jenis-jenis benda yang bisa anak-anak ketahui? Yang pertama, ada benda padat. Ada benda padat, misalnya contohnya ada batu, ada kayu, kemudian ada besi dan lain sebagainya. Kemudian ada juga benda cair. Benda cair mungkin sering anak-anak lihat, contohnya apa ya? Contoh benda cair ini adalah air, ada sirup, kemudian ada bensin, ada minyak goreng dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk dalam kategori benda cair. Kemudian benda gas. Nah, benda gas ini sering anak-anak lihat dalam bentuk udara, kemudian dalam bentuk gas yang ada di tabung LPG dan lain sebagainya. Angin juga termasuk benda gas, ya. Nah, jadi ketiga benda ini merupakan benda yang bisa mengalami perubahan. Jadi anak-anak ketahui ada beberapa sifat benda. Nah, seperti apa sifat benda padat ini? Jadi Bapak akan sampaikan materinya. Sifat benda padat. Yang pertama, sifat benda padat adalah bentuknya selalu tetap. Ditempatkan di mana saja, di gelas maupun di meja, bentuknya dia tidak akan berubah. Dia akan bentuknya tetap. Kemudian sifat benda padat yang kedua adalah ukuran dan volumenya juga tetap. Walaupun ditaruh di gelas, walaupun ditempatkan di meja, volumenya tetap tidak akan berubah dia. Kemudian sifat benda padat yang ketiga adalah tidak dapat dimampatkan, ya, dimampatkan. Kemudian sifat benda cair. Apa sih sifat dari benda cair? Yang pertama, bentuknya berubah mengikuti wadah. Jadi ketika anak-anak punya benda cair ditaruh di gelas, maka bentuk bendanya akan menyerupai gelas. Ketika benda cair ditaruh di botol, maka bentuk bendanya akan menyerupai botol. Ketika benda cair itu ditaruh di dalam bak mandi, maka bentuknya akan menyerupai bak mandi, dan begitu seterusnya. Artinya bentuknya berubah mengikuti wadah atau tempatnya. Kemudian benda cair volumenya tetap. Nah, volumenya tetap ini artinya air yang ada di gelas ketika dipindahkan nanti ke botol, volumenya akan tetap seperti itu. Walaupun bentuknya berubah, tetapi volumenya akan tetap. Kemudian sifat benda cair yang ketiga adalah menekan ke segala arah. Menekan ke segala arah artinya dari sisi kanan, sisi kiri, dia menekan wadahnya, menekan tempatnya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke sifat benda gas. Apa sih sifat benda gas? Yang pertama adalah benda gas itu bentuknya selalu berubah. Selalu berubah-ubah dia bentuknya. Kemudian volumenya selalu juga berubah. Volumenya tidak tetap seperti benda cair ataupun benda padat. Dan juga benda gas ini menekan ke segala arah. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan materinya setelah kita tahu tentang sifat-sifat dari benda padat, sifat benda cair ataupun sifat benda gas. Kemudian kita menuju kepada perubahan sifat benda.
Nah, perubahan sifat benda ini ada dua jenis. Yang pertama itu adalah perubahan fisika. Yang kedua adalah perubahan kimia. Nah, apa itu perubahan fisika? Apa itu perubahan kimia? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak permanen. Artinya benda itu dapat kembali lagi ke wujud semulanya. Kalau perubahan kimia itu artinya perubahan sifat benda yang permanen. Artinya benda itu tidak dapat lagi balik atau tidak dapat kembali lagi ke wujud semulanya. Nah, sekarang kita pelajari tentang apa itu perubahan kimia. Perubahan kimia itu adalah perubahan yang tidak bisa kembali lagi ke wujud semulanya. Nah, contohnya adalah seperti tape singkong, yang dari singkong kemudian berbentuk tape, kemudian tapenya tidak bisa kembali ke singkong. Kemudian ada besi berkarat. Nah, besi yang berkarat ini juga mengalami perubahan kimia. Dari besi berkarat tidak bisa kembali lagi ke besi yang seperti semula. Kemudian ada juga kertas yang dibakar. Kertas yang dibakar ini kemudian menjadi abu, abunya juga tidak bisa kembali ke wujud semula. Nasi yang sudah menjadi bubur, ini salah satu contoh juga perubahan kimia, di mana nasi dibuat menjadi bubur dan buburnya tidak bisa balik lagi ke nasi atau ke wujud semulanya. Nah, sekarang setelah kita mempelajari tadi perubahan kimia, fokus materi kita pada hari ini adalah perubahan fisika. Jadi perubahan benda yang dapat balik kembali ke wujud semulanya. Ada 3 gambar, yaitu gambar di sebelah kiri adalah gambar benda padat, di sebelah kanan adalah benda cair, kemudian di atasnya adalah benda gas. Nah, ketiga benda ini dalam perubahan fisika bisa saling berkaitan. Jadi Bapak sebutkan yang pertama itu adalah ada yang disebut dengan mencair, ada yang disebut dengan membeku, ada yang disebut dengan mengembun, ada yang disebut dengan menguap, ada yang disebut dengan menyublim, ada yang disebut dengan mengkristal. Nah, apa saja atau pengertian-pengertian dan contohnya dari perubahan fisika ini? Mari kita simak lebih lanjut materi yang akan Bapak bahas pada hari ini. Yang pertama itu adalah membeku. Nah, membeku ini adalah perubahan zat dari cair ke padat. Hal ini disebabkan oleh penurunan suhu atau pendinginan yang dialami oleh benda tersebut. Jadi contoh benda cair berubah menjadi padat itu adalah air akan berubah menjadi es jika didinginkan pada suhu tertentu. Kemudian ada agar-agar yang masih cair akan membeku saat mengalami penurunan suhu atau didinginkan. Minyak goreng misalnya akan berubah menjadi padat saat mengalami penurunan suhu. Nah, itu salah satu contoh atau beberapa contoh dari perubahan zat cair menjadi padat atau disebut dengan membeku. Kemudian yang kedua adalah mencair. Apa itu mencair? Mencair itu adalah perubahan wujud benda yang awalnya bersifat benda padat, kemudian dia berubah menjadi cair. Hal ini disebabkan oleh peningkatan suhu atau pemanasan yang dialami oleh benda tersebut. Nah, kira-kira apa ya contohnya dari benda yang mencair atau sifat benda dari padat menjadi cair? Salah satu contohnya adalah es batu akan berubah menjadi air jika dipanaskan pada suhu tertentu. Kemudian mentega akan menjadi cair juga jika dipanaskan pada suhu tertentu.
Lilin misalnya akan mencair juga jika dipanaskan pada suhu tertentu. Jadi itu ada beberapa contoh tentang perubahan zat padat menjadi cair atau disebut dengan mencair. Nah, kemudian yang ketiga adalah menguap. Apa sih artinya menguap? Menguap adalah perubahan wujud benda dari yang awalnya bersifat cair kemudian berubah menjadi benda yang bersifat gas. Nah, perubahan ini disebabkan oleh peningkatan suhu atau pemanasan yang dialami benda tersebut. Jadi apa contohnya dari benda yang bersifat cair kemudian berubah menjadi gas? Nah, contoh perubahan hal zat tersebut adalah misalnya saja air akan berubah menjadi uap jika dipanaskan pada suhu yang panasnya melebihi suhu didih air. Jadi kalau anak-anak sering memasak air, airnya akan berubah menjadi uap. Kemudian bensin yang ditempatkan lama di suhu yang terbuka atau di ruangan yang terbuka, lama-kelamaan akan habis karena menguap jika dibiarkan terkena udara. Jadi bensin yang mula-mulanya utuh di dalam botol, kemudian setelah dibuka terkena udara di tempat terbuka, maka dia akan menguap dan semakin berkurang isinya di dalam botol. Jadi itu salah satu contoh perubahan zat dari cair ke gas atau disebut dengan menguap. Kemudian yang keempat ada mengembun. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mengembun? Mengembun ini adalah perubahan wujud benda dari yang awalnya bersifat gas, kemudian dia berubah menjadi zat cair. Perubahan wujud ini disebabkan oleh penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut. Nah, jadi mengembun ini adalah perubahan gas menjadi cair. Apa kira-kira contohnya? Benda yang memiliki zat gas kemudian berubah menjadi zat cair. Nah, salah satu contohnya adalah gelas yang berisi es, kemudian ditaruh di meja, akan terdapat embun pada bagian luar gelas tersebut. Jadi ketika anak-anak beli es misalnya, kemudian gelasnya kita taruh di tempat yang terbuka, maka di luar gelas tersebut akan terlihat seperti embun, ada embunnya, ada bintik-bintik airnya. Embun yang ada pada bagian luar gelas tersebut berasal dari uap air di udara yang ada di sekitar gelas yang berisi es tersebut. Jadi uap air tersebut akan berubah menjadi embun dan melekat pada gelas karena mengalami pelepasan panas. Penyebabnya karena suhu gelas yang lebih rendah dibandingkan dengan suhu uap air itu sendiri, sehingga muncullah embun di sisi gelas tersebut. Contoh yang lain misalnya embun di pagi hari. Itu udara yang mengalami pendinginan kemudian berubah menjadi bintik-bintik air yang jatuh di dedaunan, di rerumputan. Itu adalah salah satu proses pengembunan juga. Nah, lanjut anak-anak, untuk contoh perubahan sifat yang kelima adalah menyublim. Apa itu kira-kira menyublim? Nah, menyublim itu adalah perubahan wujud benda yang awalnya bersifat padat, kemudian dia berubah menjadi gas. Nah, perubahan ini disebabkan oleh peningkatan suhu yang dialami oleh benda tersebut. Jadi ada benda padat, kemudian dia berubah menjadi benda gas. Nah, kira-kira apa contohnya kegiatan menyublim ini, perubahan sifat menyublim ini kira-kira apa contohnya? Salah satu contohnya adalah kapur barus atau kamper yang kita letakkan di dalam lemari. Nah, kemudian setelah kita letakkan, lama-kelamaan kapur barus itu akan habis. Kemana dia? Kapur barus tersebut berubah menjadi uap dan terbang ke udara. Nah, jadi ketika anak-anak punya kapur barus di rumah, kemudian ditaruh di dalam lemari pakaian, kemudian setelah beberapa minggu kapur barus itu akan mengalami penciutan atau menjadi lebih kecil karena dia telah menguap ke udara atau terbang ke udara. Nah, salah satu proses
dari menyublim adalah seperti itu. Dia berubah, dia dari benda padat, kemudian dia berubah menjadi benda gas atau terbang ke udara. Lanjut ke yang keenam, itu ada yang namanya mengkristal. Mengkristal ini bisa sering disebut sebagai menghablur juga. Jadi pengertian mengkristal biasa juga disebut menghablur adalah perubahan wujud benda yang awalnya bersifat gas. Dia awalnya bersifat gas, kemudian dia berubah menjadi benda padat. Perubahan wujud ini disebabkan oleh penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut. Jadi ada benda gas, kemudian berubah menjadi benda padat. Nah, kira-kira apa contohnya dari mengkristal ini? Uap air yang berubah menjadi salju. Jadi uap air ini adalah benda gas, kemudian dia turun tidak menjadi air tetapi menjadi salju, menjadi kristal-kristal salju, sehingga bisa disebut sebagai mengkristal. Dari uap air menjadi salju. Nah, demikian anak-anak beberapa perubahan wujud benda yang disebabkan oleh adanya perubahan suhu. Jadi semoga dapat memberikan tambahan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua dan anak-anak bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, sekian dulu kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kegiatan anak-anak dalam proses belajar. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya ya. Selamat pagi.